Wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap bahwa kebangkitan dari kubur itu benar-benar ada. Kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa kebangkitan dari kubur itu benar-benar ada. Di dalam surat Yasin, surat yang banyak dibaca oleh kaum muslimin, bahkan surat yang disuruh dibaca untuk orang yang sudah wafat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Nabi sampaikan, Ibnu Hibban riwayatkan di dalam sahih Ibnu Hibbannya, iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan surat Yasin untuk orang yang telah mati kalian. Orang yang udah meninggal tuh dibacain surat Yasin. Yang nyuruh Nabi. Nyampe nggak kira-kira? Dari mana taunya? Nggak balik lagi. Kalau Nabi nyuruh, nggak mungkin suruhannya sia-sia. Kalau nggak ada manfaatnya, buat apa? Nggak mungkin Nabi nyuruh perkara yang sia-sia. Hasya wa kalla. Ilokan. Atau ilokan nggak? Begitu. Surat Yasin itu ada 83 ayat. Di antaranya berbicara kebangkitan dari kubur. Allah bilang, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalu. Mereka berkata, ya wailana, duhai celakanya kami. Man ba'asana min marqadina, sopo ini yang bangkitin kami dari kuburan ini. Begitu. Artinya kebangkitan dari kubur benar-benar ada. Allah panggil kita suruh ada di alam dunia. Apa itu alam dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anda ini ibadah di dunia. Ibadah, kata Allah. Maka sikap manusia ada tiga. Ada tiga sikap manusia. Masuk kuburan, yang model nomor 3 hidupnya selagu-lagunya udah sengsara. Di kuburnya sengsara. Kenapa? Emang yang dia pungut sampah ama rumput ama busuk-busuk. Dia baru paham bahwa Allah tuh nyuruh ibadah bukan untuk Allah, untuk kepentingan kita juga. Nabi nyuruh kita ngaji, kita belajar bukan buat Allah, buat kepentingan kita, biar kita bisa nyortir, milih-milih yang bagus. Begitu. Karena ngadepin akhirat panjang. Dunia mau bentar, andai orang hidup paling 100 tahun. Itu juga 20 tahun di tempat tidur dah batuk-batuk. Akhirat mau nggak ada batas. Suruh nyari bekal. Dan ini tempatnya berbekal nih dunia.
ad-dunya mazra'atul akhirah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ini tempat bercocok tanam, panennya di akhirat. Bangkitan dari kubur, hikmahnya akan dibalas dari apa yang ditanam. Kalau kita di dunia ini kagak ibadah, pengen masuk surga, ada nggak kayak begitu? Teman kita makan nih 2 piring, kita yang kenyang, ada nggak? Jadi yang kenyang siapa? Yang kenyang, yang makan. Lah, temannya yang ibadah, engkongnya yang ibadah, babanya yang ibadah, kitanya kagak. Baba gua sama kiai begitu, udah gua sama bengalaya tenang, ada baba lah, kagak bisa. Yang makan siapa, yang kenyang loh, mana nemu, nggak bisa. Maka kita punya kesempatan yang sama, berlomba-lomba ibadah. Untuk apa? Untuk ba'as, kebangkitan dari kubur. Kita kudu ibadah, jangan nggak ibadah. Kita nggak bisa kalau nggak ibadah. Mau babak kita kiai kayak, kalau kita kagak ibadah, kagak bisa masuk surga. Kecuali kalau sampai teman kita makan 3 piring, yang kenyang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 56 baris 4. Wal ba'si, dan wajib mengimani kepada hari kemudian dan sesuatu yang terliput atas hari kemudian daripada kebangkitan dari kubur. Wal hasyri, dan dikumpulkan di padang mahsyar. Wa ahwalil mauqif, dan huru-hara daripada alam mauqif. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian, di antara rukun iman yang wajib kita imani adalah beriman kepada barang yang gaib, yang tidak nampak di mata kita, di antaranya hari kemudian. Maka rukun iman yang kelima itu adalah kita orang wajib percaya adanya hari kemudian, dan juga hal ikhwal yang ada pada hari kemudian, di antaranya kebangkitan dari kubur. Dan malam hari ini kita akan mengkaji tentang ba'ats, yakni kebangkitan dari kubur. Artinya, orang yang umurnya 15 tahun ke atas
akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap bahwa kebangkitan dari kubur itu benar-benar ada. Kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa kebangkitan dari kubur itu benar-benar ada. Di dalam surat Yasin, surat yang banyak dibaca oleh kaum muslimin, bahkan surat yang disuruh dibaca untuk orang yang sudah wafat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Nabi sampaikan, Ibnu Hibban riwayatkan di dalam sahih Ibnu Hibbannya, iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan surat Yasin untuk orang yang telah mati kalian. Orang yang udah meninggal tuh dibacain surat Yasin. Yang nyuruh Nabi. Nyampe nggak kira-kira? Dari mana taunya? Nggak balik lagi. Kalau Nabi nyuruh, nggak mungkin suruhannya sia-sia. Kalau nggak ada manfaatnya buat apa? Nggak mungkin Nabi nyuruh perkara yang sia-sia. Hasya wa kalla. Ilokan. Atau ilokan nggak? Begitu. Surat Yasin itu ada 83 ayat. Di antaranya berbicara kebangkitan dari kubur. Allah bilang, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalu. Mereka berkata, ya wailana, duhai celakanya kami. Man ba'asana mim marqadina, sopo ini yang bangkitin kami dari kuburan ini. Begitu. Artinya kebangkitan dari kubur benar-benar ada. Al-Quran bilang. Maka muslim yang benar, muslim yang baik, tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan kuat, keyakinan mantap, keyakinan yang benar. Dia beriman bahwa kebangkitan dari kubur benar-benar ada. Bagaimana prosesnya? Begini. Jadi sesudah kiamat itu datang, mati semua orang. Mati. Semua orang mati. Jadi yang di laut pada ke gunung. Karena air lautnya tumpah, disebutnya tsunami. Jadi pada lari ke gunung yang tinggalnya di pantai. Pengen apa? Pengen selamat. Dia kagak tahu tuh. Yang di gunung lari juga ke pantai. Sebab gunungnya meletus. Batu-batunya pada jatuh. Pengen selamat dari gunung, nyari yang jauh dari gunung, yaitu pantai. Jadi orang hiruk pikuk kalau udah kiamat datang. Pada mati tuh semua makhluk, kagak ada yang hidup.
wa id fanufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ketika sangkakala ditiupkan mati yang di langit yang di bumi kecuali beberapa makhluk yang Allah tidak kehendaki mati langsung, yaitu 4 makhluk: Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Enggak mati tuh waktu ditiupin sangkakala tuh, masih hidup. Lalu ditanya sama malaikat Azrail, Azrail, ada berapa yang masih hidup? Sebagaimana yang kau tahu ya Rabb, ada 4: Jibril, Mikail, Israfil. Lah 3 sama saya, 4. Begitu 4. Maka kemudian itu matiin Israfil, mati. Tanya lagi, ada berapa yang hidup? 3. Iya, Jibril, Mikail, ya saya. Matiin Mikail, mati. Tanya, tinggal berapa makhluk yang hidup? 2, Jibril sama saya. Jibril matiin, Jibril mati, cabut nyawanya sama Azrail. Allah tanya sama malaikat Israel, masih adakah yang hidup? Masih ada ya Rabb. Berapa? Atu. Siapa? Saya. Maka ketika Israel itu doangan yang hidup, ada 2 riwayat. Satu riwayat Allah yang matiin Israel. Satu riwayat lagi dijelaskan Israel suruh nyabut nyawa sendiri. Pak, kalau riwayat ini kata Allah sama Israel, karena nyabut nyawa lu suka-suka lu dah. Lu mau betot kek, lu mau pelan kek, begitu. Lah dokter nyuntik dirinya, dokter nih kira-kira kenceng apa pelan-pelan? Pelan, begitu. Israel tuh nyabut nyawa sendiri pelan, menjerit. Kata Israel, ya Allah, pelan aja kayak begini, sakitnya nyawa dicabut. Coba dulu waktu nyabutin orang kebun kopi tuh, kalau saya tahu lebih pelan lagi, tapi udah kadongan, udah pada mati semuanya, tinggal dia doang. Mati semua makhluk, tulang disebut kiam. 40 tahun gak ada kehidupan, nggak ada yang hidup. Allah tanya itu di jagat raya, limanil mulkul yaum, siapa punya ini kerajaan, begitu dalam Al-Quran. Limanil mulkul yaum, hari ini siapa ini yang megang kendali ini? Ainal jabbarun, mana itu yang ngaku jadi raja diktator selagu-lagunya, membuat selagu-lagunya, begitu. Mana itu? Itu nggak ada yang jawab. Mana itu yang dulu menangin kakak? MK. Mana itu yang dulu menangin adik? MA. Begitu ditanya. Ya, menangin adik kan singkatnya MA ya, begitu. Kagak ada yang jawab. Orang yang zalim, yang apa raja di jagat raya ini, orang pada mati semuanya. Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Emang jagat raya ini milik Allah, seperti di surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin. Setelah 40 tahun, nih ngomongin kebangkitan, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan sperma. Hujan kayak air mani, kental gitu air hujannya. Maka dari situ tuh hujan tuh, orang mulai bakalan hidup.
Kita orang nih nggak ada yang hancur daripada badan kita, muanya hancur. Yang enggak hancur cuman ajabud dhanab, tulang ekor. Tulang ekor ini nggak hancur. Dalam surat Yasin, qala man yuhyil idhama wa hiya ramin. Terusnya ini apa Yasin namanya ini? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Mereka bilang, siapa yang ngidupin tulang yang udah hancur ini? Emang bakal hidup lagi, badan udah pada hancur semuanya. Kata Allah sama Nabi Muhammad, jawab ya Rasulullah, yang ngidupin lagi yang bikin awalnya. Itu mau gampang, hidupin lagi yang mau kecil. Dulu bikin muka orang, ini si Mamat mukanya kayak begini, kan gak ada contohnya, bener nggak? Nggak ada filmnya nggak ada. Ini Ucok mukanya kayak begini, Eman mukanya kayak begini, kulitnya begini. Dulu kagak ada modelnya, bisa. Apalagi udah ada fotokopiannya, udah ada filmnya. Gampang nggak? Gampang nggak? Lebih gampang, tinggal masukin aja, just udah jadi. Dulu waktu buat kita nggak ada gambar-gambarnya bisa, apalagi kita udah ada modelnya kayak begini nih. Lebih gampang. Dari mana tuh hidup laginya? Dari tulang ekor. Tulang ekor kita ini nggak hancur. Karena tulang ekor ini kalau kapal namanya black box, box hitam. Itu dari situ tuh bakal kebaca tuh semuanya. Itu nyontoh orang tuh, orang daripada tulang ekor. Dari situ tuh si Mamat mukanya kayak begini nih. Udah deh, jadi gampang. Hidup orang, hidupin lagi. Namanya ba'ats, kebangkitan dari kubur. Yang mula-mula dibangkitin oleh Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah malaikat yang 4 nih hidup lagi, cari Nabi Muhammad kuburannya, lah rata. Kebun kopi sebelah mana ya? Nggak temu Jibril juga. Untung ada cahaya dari bumi nembus ke langit. Oh, itu kuburan Nabi. Pecah dah tuh kuburan, hidup. Nabi tanya, Jibril, mana umatku? Tuh coba, bangun dari kubur aja yang dicari umatnya. Begitu. Umat yang mana? Yang ngingkari cucunya. Begitu. Umatnya. Begitu. Mana umatku, mana umatku? Kata Jibril, belum ada yang hidup, baru engkau doa. Nah, kita bakal kayak begini lagi. Balik lagi. Apanya yang dibalikin? Semua anggota tubuh kita, kecuali yang dipotong-potong. Rambut itu nggak balik lagi. Rambut tuh karena dipotong dia. Begitu. Ini berapa kali cukur nih dari kecil sampai ini hari. Kalau dibalikin lagi, ya Allah, sama gondoruo masih cantikan gondoruo. Rambutnya udah berapa meter, bener nggak? Balik laginya kayak gini lagi. Kayak di mana saat dia mati. Rambutnya sepanjang apa? Segitu. Enggak dibalikin seluruhnya, yang dari mulai orok tuh dibalikin. Kagak. Kalau itu dibalikin, waduh panjangnya ke seberapa. Kuku juga begitu. Yang udah dipotong-potong nggak balik. Artinya waktu dia mati kukunya panjang seberapa? Segitu. Kalau dibalikin lagi dari kecil, udah berapa kali motong kuku ini? Hah? Udah berapa kali ini? Halo, kedengeran apa kagak ya? Udah berapa kali? Waduh, kagak kehitung. Kalau dibalikin panjang gak itu? Ya Allah, bisa 5 meter. Ini nggak dibalikin. Nggak begitu. Bangkit tuh dari kubur. Balik kayak gini. Kalau kaki diamputasi, itu balik tuh. Kakinya ditaruh di kebun kopi. Kalau disuruh amputasi, katanya kena gula.
Pantes saban hari sering ke dapur. Mau ngapain? Ngecek gula. Dia kakinya dipotong. Matinya di Jawa. Ini gimana kaki ini? Yang udah dipotong nih, amputasi ini diapain? Enggak diapa-apain kaki yang udah dipotong tuh. Orangnya masih hidup. Akan dipotong, bungkus tuh dikafanin gitu. Bungkus kubur, udah itu dong. Kalau orang diamputasi itu, bungkus kubur, kafanin kubur. Ini doang nih tugas agamanya. Ditahlilin kagak, jangan, orangnya masih hidup. Bisa tambah stres, bener nggak? Ya Allah, orang kaki doang. Kubur di mana? Mau depan rumahnya boleh, nggak mesti di kuburan, nggak. Di rumahnya boleh, yang penting dikubur. Ini bagaimana orang kakinya ada di ini kayak orang dimutilasi, kaki kanannya di kampung sebelah ininya. Itu nggak usah bingung, nanti di akhirat bakal nyatu lagi. Qul yuhyyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Balik lagi kayak gini nih di akhirat, percis kayak waktu lahir. Balik laginya. Apa itu waktu lahir? Waktu lahir pada bawa baju enggak? Kagak. Kita bangkit dari kubur telanjang. Waktu lahir bawa neckerman, swallow, kagak. Maka bangkit dari kubur juga nyeker. Waktu lahir udah sunat belum? Belum, berarti keluar dari kubur juga belum sunat. Balik, orang balik lagi. Kita bakal begitu, telanjang, nggak ada pakaian, nggak pakai sandal, kulup. Tuh, nantinya begitu tuh kita. Mau kita ini, bangkit dari kubur. Mau diapain bangkit dari kubur tuh? Mau dimintai pertanggungjawaban hidup. Bangkit dari kubur tuh karena di dunia ini ada orang benar dicela, difitnah. Ada orang kagak benar lolos. Keadilan itu sulit tegak. Maka di akhirat ini mau diadakan pengadilan. Begitu. Maka kita bangkit dari kubur telanjang. Siti Aisyah nanya sama Nabi waktu Nabi terangin, terus gimana kalau nggak pakai baju? Kata Nabi, orang pada repot di akhirat nggak mikirin itu, udah stres. Kalau orang stres itu nggak inget apa aja. Ada kisah nyata di Serang dulu, pernah kali Cujung tanggulnya jebol pinggir kalinya. Kena satu kampung malam. Dia nangis-nangis digendong bayinya. Nangis lari, aduh anakku. Selamat sampai ke dataran tinggi. Dia kata anak-anakku, bantal yang dibawa. Bantal, bayinya ditinggal, ya udah matilah sama banjir. Tuh kalau udah panik kayak begitu maksud saya. Di akhirat jadi nggak keburu mau ngeliatin, coba gue pengen lihat punya Ocip. Kagak bisa di akhirat, kagak ada. Mikirin bagaimana ngadepin Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Jadi bangkit dari kubur tuh satu benar-benar ada. Qalu ya wailana man ba'atsana
mim marqadina, sopo yang bangkitin kami dari kuburan kami ini, sopo ini? Malaikat jawab, hadza ma wa'ada rahman. Makanya kudu saktah diam sebentar. Ini loh yang dijanjikan oleh Allah dulu-dulu. Rasul udah bilang, bener Rasul, kiamat itu ada, bangkit dari kubur ada. Orang gak percaya. Jadi kebangkitan dari kubur tuh hikmahnya apa? Hikmahnya mau memanen hasil tanam, memanen hasil tanam. Yang nanamnya berenuk, panennya duren, panennya berenuk. Yang nanamnya duren, panennya duren. Tergantung. Makanya agar supaya kita mantap hidup ini, kita kudu paham, kita ibadah nih untuk siapa? Kita ngaji, sholat, zakat untuk siapa? Kudu ngerti. Untuk siapa sih kita disuruh ngaji ini, sholat ini, belajar ini? Kita dijawab oleh Al-Quran, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ya, untuk diri, bukan untuk Tuhan. Enggak, Allah mah kaya raya. Makanya sering cerita nih, biar gampang saya mau dongengin tentang hikmatul ba'si. Hikmah adanya kebangkitan dari kubur untuk membalas yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Ada dongeng begini. Dulu ada raja punya menteri 3. Raja ini punya menteri 3. Kata raja, kirim WA di grupnya. Enggak ada di kitabnya WA tuh, enggak ada. Itu saya aja itu. Dibilangin menteri ini suruh datang ke istana. Begitu. Kirim di grup. Siaran. Menteri datang. Maka 3 menteri ini datang ke istana raja. Kata menterinya, ada apa paduka raja? Perintah. Apa yang harus kami kerjakan? Kata raja, saya ini lagi ngidam, pengen makan apel. Ngidam tuh apa ya? Ngidam tuh, tahu ngidam nggak? Apa? Kepengenan banget. Ngidam. Kalau pengen doang nggak disebut ngidam. Kalau ngidam banget, sampai ditakut-takuti karena banget. Kalau nggak dituruti, anaknya ngiler. Bener nggak? Dikata begitu. Anaknya. Jadi laki juga baru pulang kerja nih dari Indomaret, kok siap. Takut apa? Ngiler ya. Gara-gara apa tuh? Ngidam ya. Ngidam. Memang ada yang kerja di Indomaret ini. Jadi kata raja, saya ini ngidam pengen makan apel. Ente ambil apel. Tuh karungnya, ada karung gede banget, coklat, ada hijaunya tuh garisnya, namanya karung goni. Tahu karung goni nggak? Karungnya gede banget, karung gede. Ambil kamu apel di kebun apelku, kata raja ama menteri yang 3-3-nya.
Lalu menteri kerjakan titah raja, cuman modelnya ada 3. Ya 3 menteri ini macam-macam pikirannya. Kata menteri yang pertama, ini raja nyuruh ngambil apel karena raja lagi ngidam. Saya mau mempersembahkan kepada raja yang terbaiknya. Maka menteri yang pertama ini ngambil apelnya lama banget. Dilihat-lihat, ada ulernya, buang. Lihat busuk, buang. Bagus, ambil, masuk. Maka dari pagi, asar baru penuh itu karung. Karena milih. Tuh raja milih menteri pertama, milih apa? Apel yang terbaik. Menteri yang nomor 2 punya pikiran, raja yang kagak ngidam apel lagi, dimakan semua juga kagak, karung gede kayak begini. Udah yang penting cepat penuh, maka busuk juga masuk. Uleran masuk juga. Enggak pakai lama, dohor penuh. Atasnya doang yang bagus-bagus. Yang bagus, atasnya doang. Bawahnya busuk uleran. Kayak parcel mau besanan. Itu bawahnya koran dibucek-bucek. Gimana Pak RT? Bener nggak? Begitu. Atasnya kasih jeruk 5 doang. Tapi bawahnya ini kesannya gede banget. Tinggi. Padahal isinya ya koran. Mana yang membuat parcel model begini nih malam ini ngaji juga lagi orangnya. Tuh begitu. Jadi dohor udah penuh. Gara-gara apa tuh? Iya, busuk juga dimasukin, campur. Menteri yang nomor 3 pikirannya lebih parah. Raja yang kagak aja ngidam apel lagi, di rumahnya juga di istana banyak makanan macam-macam, dimakan juga orang. Ini yang kagak aja. Udah, maka dia membawa rumput masuk. Sampah itu daun-daunan masuk juga. Udah busuk kagak pikirin, udah masuk aja udah. Busuk-busuk, ikat, belum dohor rapi. Menteri yang nomor 3 keren, sejam doang penuh. Sebab isinya apa? Sampah, ya rumput, ya daun busuk, bungkus. Tapi pulang bareng asar, 3-tiganya penuh. Yang pertama penuh, yang nomor 2 penuh, nomor 3 juga penuh. Cuman beratan yang pertama. Datang ke istana raja. Waktu datang ke istana tanah raja, waktu datang, Tuan Raja, ini sudah selesai. Apel sudah kami ambil dari kebun. Itu raja melotot. Kata raja, Al-Gojoku, saya kagak demen sama 3 menteri ini, kagak. Penjarakan. Salahnya apa raja? Udah jangan pakai tanya. Tuh raja tuh, kalau udah ngomong udah kagak mau tahu dia. Pokoknya udah kagak demen, penjarakan. Di penjara bawah tanah. Siap, kata Al-Gojo.
suruh bawa apel yang dia ambil dari kebun saya, bawa masuk ke dalam penjara. Ingat pesan saya, sesudah masuk penjara jangan sampai ada yang ngasih makan, biarin yang dia bawa aja. Begitu kata raja. Siapa yang kasih makan, saya penggal lehernya, amal gojonya. Maka 3 menteri itu pada akhirnya dipenjara, di penjara bawah tanah. Tiga hari berikutnya, menteri yang nomor 3 modar. Menteri yang nomor 3 mati. Kenapa? Loh, gue kayak kuda gitu. Rumput busuk-busuk lah, kehabisan perbekalan. Orang busuk semuanya, susah. Bawahnya daun, paling bawahnya sampah, rumput. 3 hari mati, mau gak makan-makan. Menteri yang nomor 2 pegel, kudu milah-milih, ambil lagi, busuk, buang. Perut perih juga, uleran, buang. Bagus, makan. Lumayan seminggu bertahan. Yang cakep menteri yang pertama, dia nggak puyeng di penjara, tenang. Kenapa? Hah? Iya, bagus. Semua juga bekalnya banyak nih. 3-tiganya penuh karungnya. Kenapa yang pertama ini bertahannya lama? Bagus, enggak puyeng, tinggal ambil doang makan, Akhirnya pas di penjara 3 menteri ini paham, ternyata raja itu nyuruh bukan buat raja, buat kepentingan menteri-menterinya. Raja mah kagak butuh, raja cuman pahamnya udah kadongan di penjara. Jadi menteri yang nomor 3 modar duluan, gara-gara apaan? Gara-gara apa? Iya, salah masukin rumput sama daun-daunan sama busuk semuanya. Nah, begitu juga kita. Allah panggil kita suruh ada di alam dunia. Apa itu alam dunia? Alam dunia itu kebun apel. Biar gampang aja. Alam dunia itu kebun apel. Kata raja, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anda ini ibadah di dunia. Ibadah, kata Allah. Maka sikap manusia ada 3. Ada 3 sikap manusia. Kata raja, penjarakan, maksudnya kuburin, karena umurnya udah habis. Ini biar ngerti nih, saya gampangin sebetulnya. Masuk kuburan. Yang model nomor 3 hidupnya selagu-lagunya udah sengsara, di kuburnya sengsara. Kenapa? Emang yang dia pungut sampah ama rumput ama busuk-busuk.
Dia baru paham bahwa Allah tuh nyuruh ibadah bukan untuk Allah, untuk kepentingan kita juga. Nabi nyuruh kita ngaji, kita belajar bukan buat Allah, buat kepentingan kita, biar kita bisa nyortir, milih-milih yang bagus, begitu. Karena ngadepin akhirat panjang. Dunia mau bentar, andai orang hidup paling 100 tahun, itu juga 20 tahun di tempat tidur udah batuk-batuk. Akhirat mau nggak ada batas, suruh nyari bekal. Dan ini tempatnya berbekal nih dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini tempat bercocok tanam, panennya di akhirat. Jadi Allah nyuruh kita ibadah kayak raja tadi nyuruh ngambil apel, bukan buat kepentingan raja, enggak. Kepentingan dia di penjara. Kalau tahu udah bener semua, maka bangkit dari kubur nggak kelihatan. Kalau udah kelihatan, ya kiamat. Kalau jagoan semuanya yang hidup, musuh mati semua, the end, film habis, bener nggak? Lah dunia, maukah dia orang ngaji, mau kagak ngaji, mukanya begitu sama aja. Tapi nanti di akhiratnya terbelah 3 kayak tadi itu kita. Nah, kebangkitan dari kubur, hikmahnya akan dibalas dari apa yang ditanam. Kalau kita di dunia ini kagak ibadah, pengen masuk surga, bisa. Bisa. Ibadah kagak, sholat kagak, mabok-mabokan mulu, pengen masuk surga, bisa. Kapan? Bisanya kapan? Saat temennya makan 2 piring, yang kenyang kita. Ada nggak kayak begitu? Teman kita makan nih 2 piring, kita yang kenyang, ada nggak? Jadi yang kenyang siapa? Yang kenyang, yang makan. Lah, temannya yang ibadah, engkongnya yang ibadah, babanya yang ibadah, kitanya kagak. Baba gua mau kiai, begitu. Udah gua mau bengalaya, tenang ada baba. Lah kagak bisa. Yang makan siapa? Yang kenyang? Loh, mana nemu? Enggak bisa. Maka kita punya kesempatan yang sama, berlomba-lomba ibadah. Untuk apa? Untuk ba'as, kebangkitan dari kubur. Kita kudu ibadah, jangan gak ibadah. Kita nggak bisa kalau nggak ibadah. Mau babak kita kiai kayak, kalau kita kagak ibadah, kagak bisa masuk surga. Kecuali kalau sampai teman kita makan 3 piring, yang kenyang kita. Emang nggak ada lagi? Ada juga, kecuali kalau nemu gagak putih warnanya, baru bisa. Ada nggak? Oh kagak ada. Iya berarti kagak ada. Kita kudu ibadah, nggak bisa. Kita nggak ibadah, nggak bisa. Kalau di dunia bisa, kita kagak ibadah, kagak bener. Babak kita demen tahlilan, mana tukang mimpin lagi, kan kita kebagian berkatnya ya.
akhirat nggak bisa. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, syarran yara. Pokoknya tergantung kita. Maka hikmah ba'ats, kebangkitan dari kubur, kepercayaan itu mendidik kita agar supaya hidup ini berjalan normal dan benar adanya. Kalau pengen masuk surga syaratnya kudu ibadah. Ibadah nggak bisa, kudu ngaji, kudu mondok, kudu belajar. Maka ngaji dan ibadah itulah kunci untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berproses. Kubur dulu, selesai itu baru kebangkitan dari kubur. Kalau sekarang orang yang dikubur tuh ngapain? Dua doang. Bisa raudhah min riyadil jannah, bisa hufrah min hufarin niran. Bisa taman surga, bisa penjara neraka. Kubur nih yang sekarang. Orang dikubur tuh nggak sama. Nggak sama. Kagak. Tergantung apa yang dilakukan saat di dunia. Kalau ahli ibadah enak di kuburnya. Enak laksana orang bekerja nabung. Enak nanti pas pensiun karena punya tabungan. Makanya yang aneh teman kita. Kata teman kita, aneh ini pengen banget nabung untuk keadaan darurat. Pengen banget nabung untuk keadaan darurat. Masalahnya saban hari darurat. Begitu kata dia. Jadi apa yang mau ditabung? Kita orang ini ibadah nih namanya nabung. Ngaji namanya nabung biar enak. Nih kalau yang bapaknya udah pada mati gini yang ngaji nih. Dengan kita ngaji nyengir orang tuanya. Meski saudara tidak niat. Tidak niat. Nggak niat gini. Nih gua ngaji nih ganjarannya buat baba manya. Udah ada otomatis klik. Langsung dapet. Kalau ke atas, kalau nyamping encing nggak bisa, kudu nih niat. Kalau babak tanpa niat ama enyak bis engkong nyai tanpa niat bisa. Sebab wa alaisa lil insani illa masa'a. Begitu dalam surat An-Najm. Dan wa annal walad min sa'yil insan. Anak itu hasil usahanya dia, maka otomatis dapat. Walaupun gak niat kita ngaji ini ganjarannya buat baba amanya, nyengir di kuburannya. Senyum, enak dikirimi hidangan, nih hidangannya. Kadang banyak menunya, hidangannya, kadang dikit. Padahal ngajinya sama. Ketika dikit ditanya, kok dikit banget? Anakmu ngaji nyender tidur. Jadi dikit dapatnya, dikit. Siapa itu yang nyender geser itu? Nggak usah geser-geser. Begitu, biasa aja. Jadi anakmu ngantuk, ya redup cahayanya. Ngantuk, benar nggak? Kemelek terang, tapi dapat cahayanya. Girang.
Ya Allah, gua kagak sia-sia ngelahirin tuh orok. Ternyata alhamdulillah pas gua mati dia demen hadir majlis taklim. Makasih ya Allah. Begitu orang tua kita dikubur beneran kayak begitu tuh. Dengan kita ngaji kayak gini nih, girang orang tua kita dikubur, girang, pengen banget. Kenapa? Karena tidak ada ganjaran yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya seperti ganjaran orang ngaji. Enggak ada. Enggak ada. Orang ngaji itu berangkatnya doang, ganjarannya kayak orang haji mabrur baru berangkat. Duduk di majelis dapat ganjaran, baru datang di majelis 3.000 ganjaran ngaji. Kayak nyolatin jenazah 1.000 jenazah, kayak besuk orang sakit 1.000 orang sakit, kayak sholat sunat 1.000 rokaat. 3.000 baru datang doang, belum duduk kayak memerdekakan hamba sahaya 1.000. Belum dapat ilmu tuh belum. Wis orang ngaji itu gede banget. Kalau ganjaran ngaji itu kelihatan orang rame-rame pengen mondok, pengen ngaji beneran. Kalau kelihatan, cuman enggak kelihatan ganjarannya, maka ngaji mau dikit. Tapi kalau tahlilan nih 3 hari berkatnya udah kelihatan dari rumah tuh. Kayaknya ikan tembang ditembang, kembung apa ya, ya begitu dah tuh. Ayam dari rumah udah kelihatan datang. Maka lihat kalau tahlilan itu malam ketiga rame nggak? Kalau di kebun kopi malam 7 lebih rame, malam 4 oh iya nggak kelihatan. Bener nggak? Tuh begitu. Jadi ganjaran ngaji itu kalau kelihatan orang berbondong-bondong pengen ngaji. Sampai orang mati itu kalau ditanya, maukah kau hidup lagi ke dunia? Pengen. Mau ngapain? Ngaji. Saking gedenya ganjaran ngaji. Andai kita nggak dapat ilmu, satu, dapat fadilah istirahat dari dosa. Kalau di pengajian nggak ngomongin orang. Dua, berkumpul sama teman-teman yang baik. Enak kalau di pengajian. Yang tadinya di rumah puyeng, mumet, di majelis guru nggak datang, masih dapat nilai juga. Ngobrol sama temennya, lu bang dari mana naik motor itu? Gua baru lihat. Gua dari kampung sebelah. Pantesan begitu. Gimana? Dia dongeng di majelis, guru nggak datang, tentang kehidupannya. Abis dia dengerin, di hatinya ngomong, dah, gua kira yang susah gua doang, parahan dia. Betul nggak? Tuh begitu katanya. Parahan dia, mendingan gua. Alhamdulillah. Begitu. Ada banyak manfaat orang ngaji tuh. Mau kita paham kagak, udah ngaji aja. Pokoknya jawabannya yang cerdas. Kalau ditanya sama gurunya, murid-muridku paham tidak? Paham guru. Gua kagak. Paham tidak? Paham guru. Saya kagak. Enggak apa-apa. Ngaji. Biar mata kita ibadah, telinga kita ibadah. Ngaji tuh enak. Enggak apa-apa. Enak. Hatta orang hadir di majlis taklim kagak niat ngaji, kasih ganjaran sama yang ngaji. Ini ceritanya. Masjid itu pinggir jalan, hujan maghrib itu. Mana kagak bawa jaket, jas hujan tuh,
Jas hujan apa jaket namanya? Jas hujan. Kagak bawa. Mau pulang repot. Ada pengajian walaupun di pinggir gitu, jider, ngaji nyender. Dia nggak apa-apa, main HP aja. Kadang kupingnya denger. Nggak niat ngaji karena pengen pulang. Malaikat nanya, ya Rob, ini si fulan ini kasih ganjaran apa kagak? Kasih aja. Dia kagak niat ngaji. Orang niatnya karena pengen pulang karena kehalang gara-gara hujan aja. Udah kasih aja. Begitu kata Allah. Berapa ya Rob ganjarannya? Kata Allah, samain aja tuh sama yang serius. Loh, ini kagak niat, samain. Emang apa ya Rob? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Kata Allah, itu perkumpulan kagak sial orang yang duduk di situ, kagak. Kalau bahasa kebun kopinya, kat sama malaikat Allah, borongan. Apaan? Borongan. Jeruk busuk kumpul di peti sama jeruk-jeruk bagus. Ada harganya enggak? Berapa? Sama yang apa? Tuh. Ngaji tuh untung. Maka enggak apa-apa. Ngaji. Untung buat apa? Bekal di akhirat. Beruntung orang yang demen hadir di majelis ilmu. Ngaji jangan nggak ngaji. Guru masih apa kek? Guru boleh mati, guru boleh ganti. Ngaji mesti terus. Sebab ini nyelamatin nama kita. Orang ngaji itu kuburannya jadi luas nantinya. Manfaat orang ngaji. Bahkan di dalam kitab An-Nawadir diceritakan, ada orang ditanya sama malaikat Jibril di akhirat, mau masuk neraka nih, amalnya buruknya banyak, sehingga mau dimasukin ke neraka. Ditanya maka Jibril, ente ini demen ngaji enggak? Karena di akhirat mah jujur ora demen, ora. Udah mau di bibir neraka ditanya, apakah kamu demen sama orang yang orang itu demen ngaji? Dia mikir, iya ada, saya punya tetangga saya itu demen banget ngaji. Gue sih agak pernah ngaji. Kalau tahlilan berempat sering pakai balak 6 double it, pakai batu baterai sama benang tuh di kupingnya miring-miring. Begitu. Saya punya tetangga demen ngaji. Saya demen sama dia. Kata Allah, Jibril, bilangin sama tetangganya yang dia demen tuh, yang tukang ngaji, beri syafaat sama dia. Maka ditolong sama tetangganya yang demen ngaji, masuk surga. Alhamdulillah. Berkat demen ama orang yang tukang ngaji, walaupun kitanya enggak ngaji. Begitu. Demen doang, nyelamatin. Jadi innal hubba la yarfa'u qadraka ila qadri man tuhibbu. Sesungguhnya demen itu akan meninggikan derajat Anda sejajar dengan yang Anda demenin. Sejajar. Kita nggak demen ngaji, tapi kita demen sama temen yang demen ngaji. Nyelamatin.
Begitu. Makanya beruntung orang yang tukang bonceng teman yang ngaji itu. Enak. Kita punya motor, dia bonceng. Nah, ketika kita masuk neraka, dia nolongin kita. Kan lu pernah dibonceng sama gua di dunia. Waktu ngaji itu loh, malam Senin. Gitu. Nah, tolongin gua dah biar masuk surga. Bisa. Begitu, bisa. Kayak begitu. Temannya jawab di akhirat, tapi ya Rob, gue sih emang bonceng sama dia, tapi katanya gara-gara gue gratis, gue suruh nyopir motornya. Begitu. Ya, ini empas. Jadi begitu, saudara. Singkatnya, kebangkitan dari kubur wajib kita imani. Bahwa kita ini nanti dari hidup nih bakalan mati, sesudah mati bakalan hidup lagi, hidup lagi. Nah, hidup lagi itulah disebut bahasa tauhid namanya ba'ats, bangkit dari kubur. Moga-moga Allah selamatkan kita semua. Di dunia selamat, di kubur selamat, di akhirat selamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.